Kita mulai saja. Mau saya tanyain boleh nggak Pak? Kenapa? Kenapa? Boleh ditanyain nggak Pak? Ya, silakan. Ini apa namanya? Saya udah ikut ujian kan 3 kali tuh ujian waktu CPNS 2 kali terus kemarin P3K sekali kan. Jadi trik-triknya biar istilahnya biar bisa kan ini usaha doa sama ikhtiar kan maksudnya kan kalau Ya, pas ini ngerjain soalnya itu gimana sih trik-triknya biar istilahnya biar bisa gitu biar bisa nilai bagus gitu Pak. ya. Maksud saya Kema- kan istilah nggak ada ini Pak apa kerjaan tapi nggak ada keberuntungan juga Ya, benar, ini nih benar. saya lagi nyari ilmunya nih keberuntungan itu dari mana gitu. Jadi gitu Pak. Eh, Kemarin skornya berapa, Pak, yang P3K? eh, 173 yang apa Kultural. sosiokultural ya. Nah, Ya. terus yang guru kelasnya 176 Hmm. yang Berarti wawancaranya 36 jatuhnya di mana? di guru kelasnya kayaknya deh Pak. Iya, Itunya. berarti Hmm. eh kemarin itu agak kurang di itu ya, di bagian teknis guru kelas berarti ya. Iya, guru kelasnya. Oke, oke, oke. Sebenarnya kalau saya sih, Pak, apa ya? Perbanyak latihan. Oh, baik, latihan oke. Ya, jadi termasuk ini sering-sering ngerjakan TO, out. Hmm. Hmm. Dan kalau doa banyak, terus kalau kurang latihan itu ini juga. Dan kalau kita banyak latihan, manajemen waktu pas ujian tuh bagus, Oh iya. manajemen waktunya bagus. Jadi perbanyak kerjakan three out lah. Nah, memang sih karena P3K ini kan barang baru, jadi Iya. soal-soal dari internet, dari YouTube segala macam pun belum terlalu banyak. Ya, Iya. jadi itu sih. Jadi sering-sering kerjakan latihan, terutama di bagian. Memang rata-rata teman-teman banyak jatuhnya itu di teknis. Nah, jatuhnya di teknis. Kemarin ambilnya di mana? Ngambil itunya, maksudnya tesnya atau ini Pak? Formasinya. Formasi guru di ini di sekolah saya tempat ngajar Pak. Oh, berarti di tempat sendiri ya. Iya tempat sendiri. Oke, oke, oke. Itu aja sih Pak. Mungkin kalau saya itu ya memang harus banyak latihan, banyak mengerjakan three out. Ya, kalau banyak three out, itu manajemen waktunya bagus dan tidak panik gitu pas dapat soal-soal seperti itu. Kadang Hmm. kita udah maksimal belajar, Hmm. pemahamannya udah bagus, pas dapat soal itu langsung panik dan lain sebagainya. Itu juga Hmm. kurang bagus. Nah, kita lanjut Oke Pak ya. Pak. Ya, ya makasih makasih Pak. Oke, siap. Nah, Hmm. kita lanjut. Jadi kemarin itu banyak sekali guru-guru SD yang mengeluhkan di bagian teknis khususnya ketika mereka dapat soal-soal tentang fisika ya, IPA-nya. Itu banyak yang mengeluh di situ. Nah, sekarang kita coba bahas materinya. Bahkan ada yang mengeluh kok sampai perhitungan fisika masuk dan lain sebagainya ya. Jadi tidak apa-apa. Ini kita coba untuk bahas di sini. Kemarin soal-soal teknis di IPA-nya itu tentang apa aja Pak kalau masih ingat? Tentang metamorfosis ya. Ya, metamorfosis. Metamorfosis. Berarti Terus itu biologi. Terus apa lagi? terus yang apa namanya apa kayak bagian tubuh kalau nggak salah deh. Ya, bagian tubuh.
Ada tentang energi enggak? Energi, gaya, Energi energi yang apa gaya, yang ah, usaha, lampu mobil itu juga ada. eh, dinamo sepeda Hmm. ada enggak? Dinamo sepeda kayaknya enggak, ini deh mobil kayaknya deh kemarin itu. Oh ya, kan Kok ini deh lupa lupa. Ah, yang lain ada yang dapat dinamo sepeda dan lain sebagainya. iya. Tapi sebenarnya hampir-hampir sama. Ya, saya Hmm. lihat FR-nya orang itu hampir-hampir sama. Hmm. Jadi yang kita mau bahas itu Pak ya tentang IPA tapi khusus untuk bagian fisikanya. Dapat tentang ini enggak? Kecepatan, jarak, dan waktu. Kayaknya dapat deh kemarin Ya, itu. karena Hmm. banyak teman-teman yang dapat tentang ini. Nah, kita bahas sedikit Pak ya tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, jadi kalau misalnya ini mobil bergerak dari titik A ke titik B, maka dia menempuh yang disebut dengan jarak. Jarak. Biasanya kita simbolkan dengan S. Jadi ini jaraknya dari A ke B itu jarak. Waktu yang dibutuhkan dari A ke B ya itu disebut dengan waktu. Makanya muncul yang disebut dengan kecepatan. Kecepatan itu adalah seberapa besar jarak yang ditempuh dibagi dengan waktunya. Jadi saya simbolkan S per T. Kecepatan itu biasa disimbolkan V. Oke, sebentar. Ini saya mau rekam supaya nanti bisa belajar dari rekamannya juga. Oh, ini sudah direkam ya. Oke. Nah, jadi kecepatan itu adalah tinggal kita bagikan berapa jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Contoh misalnya contoh contoh dari titik A ke B jaraknya 100 km ditempuh selama 2 jam. Berapa kecepatan? Nah, berapa kecepatannya nih? Berarti langsung saja V-nya itu sama dengan berapa jaraknya dibagi dengan waktunya. Jaraknya itu kan 100 kilo, berarti 100 kilometer dibagi dengan waktunya berapa? 2 jam. Berarti 100 bagi 2, 50 kilometer per jam. Nah, ini kecepatannya. Artinya apa? Dalam 1 jam, si orang itu menempuh jarak sejauh 50 kilometer. Nah, gitu Pak ya. Jadi konsep kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kadangkala kan rumusnya itu kan ini, kecepatan, jarak dibagi waktu. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ditanyakan itu jaraknya? Nah, tinggal kita buat segitiga. Ini jaraknya S, ya. Kecepatannya di sini, waktunya di sini. Kalau yang ditanyakan adalah jarak yang di atas, ya, yang di atas S yang ditanyakan, berarti S sama dengan V kali T. Langsung saja. S sama dengan V dikali T. Yang ini nih. Yang ini. Tapi kalau V-nya yang ditanyakan, yang ini, berarti V sama dengan S dibagi T. Berarti V sama dengan S dibagi T.
Terus kalau yang ditanyakan adalah T-nya, waktunya, berarti langsung saja S dibagi dengan VS, sorry, T sama dengan S dibagi dengan V. Ya, seperti itu Pak ya. Tapi lebih banyak yang ditanyakan itu adalah kecepatan. Berarti ini yang lebih banyak ditanyakan. Berapa kecepatannya benda. Nah, begitu ya. Langsung saja, berapa jaraknya dibagi waktunya, itu adalah kecepatannya. Gimana Pak? Bisa? Insya Allah, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya, saya kasih lagi contoh, misalnya dari kota A ke kota B, jaraknya misalnya 150 kilometer. Waktunya itu misalnya 3 jam. Berarti kecepatannya itu sama dengan 150 dibagi 3. 15 dibagi 3, berarti 50 kilometer per jam. Tuh. Kemudian kita melangkah ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu tentang ini, hukum Newton. Gaya. Nah, jadi gaya itu, ini sebenarnya gaya ya. Pasti dapat Pak ya. Nah, karena semua yang ikut P3K kemarin itu rata-rata ada tentang gaya. Nah, sebenarnya ini lebih ke materi SMP. Saya pun heran, kok sampai perhitungan tentang gaya ini masuk ke SD, P3K SD. Ya, saya heran sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, tidak apa-apa. Kita belajar sedikit saja. Oke, jadi gaya itu sebenarnya ada 3 jenis. Gaya hukum 1, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Coba lihat benda ini. Ini ada benda buku ditempatkan di atas meja. Nah, dia diam. Nah, ini diam. Nah, ini kalau dia diam, berarti jumlah gayanya itu sama dengan 0. Nah, nanti kita lihat contoh soalnya seperti apa. Jadi jumlah gayanya itu sama dengan 0 kalau dia diam. Kemudian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu jumlah gayanya itu sama dengan massa benda dikali percepatan. Nah, ini yang paling sering teman-teman kemarin P3K guru SD dapat nih. Ini yang sering. Nah, kemudian kita lanjut di hukum 3 Newton. Itu tentang aksi dan reaksi. Tentang aksi dan reaksi. Nah, sekarang kita contohnya. Hukum 1 Newton. Hukum 1 dulu. Hukum 1 Newton. Ini diam atau bergerak konstan. Bergerak konstan artinya kecepatannya itu tidak berubah-ubah. Ya, tidak berubah-ubah. Misalnya contohnya begini, Pak. Ini ada benda. Ini ada benda. Ya, ini ada benda. Saya tarik dengan gaya ke sini misalnya 10 Newton. Ya, saya tarik ke kanan 10 Newton. Kemudian saya tarik ke kiri bla 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 Newton atau X Newton. Nah, pertanyaannya berapa nilai X agar benda diam? Agar benda diam. Nah, logikanya kan
Kalau ditarik ke kiri 10, supaya diam ditarik ke, sorry, kalau ditarik ke kanan kan 10. Kalau ditarik ke kiri, berapa kira-kira supaya diam? Ya logikanya pasti 10. Nah ini dari sini Pak, dari rumus ini. Bahwa jumlah gayanya itu harus 0. Kita tinggal jumlahkan ini. Oh berarti 10, ya, 10 jumlahkan dengan X sama dengan 0. Berarti X sama dengan berapa? Minus 10. Ya, jadi sama-sama 10 supaya bendanya itu diam. Nah, itu dari hukum hitung-hitung ini. Apa tanda minus ini? Tanda minus ini menunjukkan bahwa dia harus ditarik ke kiri. Nah, ditarik ke kiri. Nah, kemudian hukum 2. Hukum 2. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan gayanya ternyata tidak sama dengan 0, pasti dia bergerak, tidak diam. Nah, ini aplikasi hukum 2. Banyak kemarin teman-teman soalnya begini. Soalnya begini. Ada benda, ya, ada benda masanya misalnya 5 kg. Ditarik dengan gaya misalnya 100 Newton. Nah, ditanyakan percepatan. Nah, percepatannya A-nya berapa? Jadi A ini adalah percepatan. Ini percepatan. M itu adalah massa. Jadi begini, ini hampir semua teman-teman ya, semua teman-teman yang ikut ini yang saya tanya itu dapat soal seperti ini. Ini saya heran terus terang karena ini diajarkan di SMP, kok guru SD dapat. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini ada benda massanya 5 kilo ditarik dengan gaya 100. Disuruh cari berapa A-nya. Nah, Bapak pakai rumus ini. F sama dengan M dikali A. Berapa F-nya? 100. Berapa M-nya? Massanya 5. A-nya yang dicari. Nah, A-nya berapa? Berarti A sama dengan tinggal 100 dibagi 5. 100 bagi 5 jawabannya adalah 20 meter per second pangkat 2. 20 jawabannya. Jadi gitu Pak ya. Jadi sering sekali soal ini naik. Sering sekali soal ini naik. Atau misalnya saya ganti soalnya supaya makin lincah. Saya hapus dulu. Atau soalnya saya ganti. Misalnya ini ada benda. Ada benda. Ya. Ditarik dengan gaya misalnya 25 Newton. Ternyata dia bergerak ke sini, percepatannya itu adalah 2 meter. Sorry, ini 20 ya, supaya gampang. Percepatannya sama dengan 2 meter per second. Jadi ini benda ditarik ke kanan, gayanya 20, percepatannya 2. Nah, ditanyakan berapa massanya. Nah, berapa massanya? Langsung pakai rumus ini. F sama dengan M dikali A. Berapa F-nya? F-nya 20. M-nya berapa? Itu yang ditanyakan. A-nya berapa? 2. Nah, berarti M sama dengan berapa? 20 sama dengan M kali 2. Berarti M sama dengan 20 dibagi 2. Jawabannya adalah 10 kilogram. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi masanya 10 kilogram. Oke. Nah, kemudian ada juga nih yang dapat tentang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton.
Nah, hukum 3 Newton itu kalau misalnya gini. Kalau misalnya ini saya hapus dulu semuanya. Nah, misalnya Bapak ini ada tembok. Jadi Bapak dorong tembok ini dengan gaya misalnya 20 Newton. Sebenarnya si tembok ini juga mendorong Bapak. Nah, gayanya sama, 20 juga. Inilah yang disebut dengan Bapak memberikan gaya aksi, sedangkan si tembok memberikan gaya reaksi. Contoh lain apa? Burung misalnya. Ya, burung mau terbang. Burung itu bisa terbang karena dia kepakan sayapnya. Jadi kepakan sayap. Si burung ini memberikan gaya ke bawah. Ya, si burung memberikan gaya ke bawah. Nah, udara yang di bawah juga memberikan gaya. Nah, memberikan gaya ke atas. Makanya si burung ini bisa naik. Karena ini ada aksi reaksi. Atau misalnya roket. Nah, roket itu sengaja menyemburkan gaya ke bawah. Ya. Sedangkan yang udara di bawah itu memberikan gaya balasan. Nah, inilah yang mendorong roket naik ke atas. Oke. Ini ada teman yang dapat soal ini, ada juga yang dapat soal ini. Oke, gimana Pak? Bisa ya? Jadi ini kalau misalnya dapat lagi soal seperti ini, nah langsung saja pakai rumusnya. F sama dengan M kali A. Atau kalau dapat yang hukum 3 ini, aksi reaksi. Oke, aksi reaksi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak ya. Langsung saja. Nanti untuk matematikanya dan IPS-nya nanti akan diajarkan oleh pengajar yang lain. Jadi saya khusus untuk IPA-nya saja di bagian fisikanya. Oke. Kalau untuk biologinya sebenarnya bisa banyak dibaca karena itu kan tidak ada rumus. Tapi kalau yang fisika saya heran kok sampai ada rumus ya. Sebenarnya kalau untuk guru SD ya tidak usah ada rumus-rumus begini. Nah, kita lanjut. Ini tentang gaya. Ini jenis-jenis gaya. Ada teman yang dapat tentang gaya pegas. Ada yang dapat tentang gaya listrik. Ada yang dapat gaya gravitasi. Ada yang dapat tentang gaya magnet, gaya gesek, gaya otot. Nah, kita jelaskan. Gaya pegas itu misalnya ini karet. Ini karet. Jadi kita tarik sebuah karet. Di sini ada batu. Kita lepas, batunya nanti akan bergerak. Kenapa bisa bergerak? Karena ada gaya pegas yang bekerja. Jadi ini karetnya kita tarik, kemudian kita lepas, maka muncul yang namanya gaya pegas. Gaya pegas inilah yang kemudian mendorong batu sehingga batunya bisa bergerak. Ya, ini namanya gaya pegas. Atau jadi bisa kita lihat di spreker motor. Ya, spreker motor. Misalnya kita tekan, bisa naik lagi ketika kita lepas. Itu namanya gaya pegas. Ada juga kemarin teman-teman yang dapat tentang gaya listrik. Ya, kok bisa potongan-potongan kertas ini nempel ke sisir atau penggaris? Nah, kenapa bisa? Kalau penggaris ini kita gosok ke rambut, jadi ini
gosok ke rambut. Kita gosokkan ke rambut. Kertas-kertas ini nanti akan menempel ke sini. Nah, kenapa bisa? Begini. Jadi, ini benda penggaris atau pensil digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas kecil. Mengapa? Nah, begini. Jadi, penggaris, sisir, pulpen itu sebenarnya memiliki muatan yang seimbang. Nah, ini. Jadi awalnya sisir atau penggaris ini memiliki muatan yang seimbang. Ketika kita gosok, ya, ketika kita gosok ke rambut, rambut itu muatannya negatif. Ini banyak elektronnya, makanya muatannya negatif. Jadi rambut kita itu muatannya negatif. Jadi ketika penggaris ini kita gosok ke rambut, maka elektron yang ada di rambut itu akan berpindah ke sisir atau penggaris. Ya, jadi sisir yang digosok di rambut mengakibatkan elektron pada rambut berpindah. Apa akibatnya? Nah, sisir atau penggaris ini jadinya bermuatan negatif. Awalnya netral, ya. Awalnya netral. Setelah digosok, muatannya jadi negatif. Nah, ketika dia sudah muatan negatif, maka bisa menarik benda-benda yang ringan. Nah, itulah mengapa si penggaris ini atau sisir atau pulpen bisa menarik benda ketika kita gosokkan ke rambut. Karena muatan negatif di rambut itu berpindah ke sini, ke penggaris. Karena adanya muatan negatif inilah yang dapat menarik benda-benda dengan potongan kecil ini, benda-benda ringan. Nah, begitu Pak ya. Kemudian, ada juga yang disebut dengan gaya gravitasi. Mengapa benda jatuh? Mengapa benda bisa jatuh? Itu karena ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu selalu ke bawah. Ya. Tidak pernah ada orang jatuh ke atas. Pasti selalu ke bawah. Karena yang disebut dengan gaya gravitasi. Inilah yang membuat benda jatuh ke bawah. Gaya tarik magnet. Jadi magnet, kita sering punya magnet. Magnet itu bisa menarik logam. Logam, besi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi benda magnet ini bisa menarik benda-benda berbesi. Kalau bukan besi tidak akan bisa ditarik. Plastik dan lain sebagainya tidak bisa. Ya. Jadi hanya bisa menarik benda-benda yang bermuatan atau yang mengandung besi. Itu namanya gaya magnet. Selanjutnya gaya gesek. Gaya gesek. Nah, gaya gesek itu muncul karena adanya sentuhan. Jadi kontak lantai dengan benda. Nah, kontak lantai dengan benda muncullah yang disebut dengan gaya gesek. Jadi munculnya gaya gesek ini karena si lemari ini berada di atas lantai. Jadi antara lantai dengan lemari muncul gaya gesek. Ketika kita mendorong, terasa sulit. Kenapa terasa sulit? Karena sebenarnya yang mengarah ke sini ada gaya gesek. Jadi gaya gesek itu selalu berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Jadi kalau kita dorong ke arah kanan, gaya gesekannya itu pasti ke kiri. Ya, gaya geseknya mungkin. Kalau kita dorong ke arah kiri, gaya geseknya pasti ke kanan. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, gaya gesek ini berlawanan arah dengan gaya yang kita berikan. Kita dorong ke kanan, dia ke kiri. Kita dorong ke kiri, geseknya ke kanan. Dan terakhir ada yang disebut dengan gaya otot. Gaya otot. Kita mendorong benda,
ini muncul di sini gaya otot. Ya, muncul di sini gaya otot. Jadi gaya otot itu gaya yang dimiliki oleh manusia yang digunakan untuk mendorong, menarik, dan lain sebagainya. Jadi ini 6 jenis gaya yang kemarin jadi soal. Kalau misalnya soalnya tidak berubah, ya berarti bisa saja ini akan naik lagi. Tinggal gaya mana yang akan menjadi soal kita. Itu diacak saja. Jadi si A misalnya dapat gravitasi, bisa saja kita dapat pegas atau bisa gaya-gaya yang lain. Jadi wajib ini 6 jenis gaya ini kita pahami. Supaya nanti pas dapat soal gampang dikerjakan. Gitu Pak ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Enggak Pak. Oke, aman berarti ya? Aman. Nah, ada juga nih kemarin tentang usaha energi. Nah, jadi usaha itu adalah besar gaya. Gaya itu kan F simbolnya. Besar gaya yang diberikan. Nih. Besar gaya yang diberikan dikalikan dengan perpindahannya. Nah, itu namanya usaha. Seberapa besar gaya kita berikan dikalikan dengan perpindahan. Contoh misalnya gini. Saya punya benda, ya, saya punya benda ini. Saya tarik dengan gaya F sama dengan 10 misalnya, 10 Newton. Saya tarik. Karena saya tarik dengan gaya 10 Newton, si bendanya berpindah sejauh misalnya 5 meter. 5 meter dari sini ke sini pindah. Berarti kita memiliki usaha. Usaha berarti W sama dengan berapa gaya dikali perpindahannya. Gayanya kan 10. Perpindahannya itu kan berapa? 5. Berarti berapa usahanya? 10 kali 5 berarti 50 joule. Nah, 50 joule. Jadi seperti itu ya. Jadi besar usaha itu sama dengan gayanya dikali perpindahannya. Jadi 10 kali 5 sama dengan 50 joule. Bagaimana kalau misalnya benda tidak berpindah? Benda tidak berpindah. Nah, kalau bendanya tidak berpindah atau tidak bergerak, biar F-nya, biar gaya kita itu 100 atau 1 juta Newton, sekuat tenaga kita tarik, jadi kita tarik benda ini sekuat tenaga, tapi bendanya tidak bergerak, tidak berpindah, maka usaha kita sama dengan 0. Ya, usaha kita sama dengan 0. Saya ulangi lagi, biar berapa gaya kita kasih, kalau perpindahannya sama dengan 0, artinya tidak berpindah atau tidak bergerak, maka kita dianggap tidak memiliki usaha. Nah, begitu di fisika ya. Jadi 0. Dorong tembok sekuat tenaga, tapi temboknya tidak bergerak, berarti itu namanya 0 usahanya. Bisa dipahami Pak tentang usaha? Jadi usaha saya ulangi, berapa gaya kita kasih dikali dengan perpindahannya.
Nah, jelas ya? Sekarang ada juga teman-teman dapat tentang energi potensial sama energi kinetik. Contoh begini. Kita punya benda. Bendanya dari ketinggian ini jadi kita di atas gedung misalnya, bendanya ketinggiannya misalnya 10 meter. Masanya misalnya 2 kilo. 2 kilo. Nah, benda ini sebelum kita jatuhkan itu dia punya energi potensial. Ya. Jadi benda karena ketinggiannya itu punya energi potensial. Jadi karena ketinggian atau kedudukan. Jadi kalau bendanya di atas ketinggian, itu pasti dia punya energi potensial. Nah, berapa energi potensialnya? Langsung saja berapa massanya dikali berapa gravitasi dikali berapa ketinggiannya. Gravitasi itu nilainya 10. Ya, 10. Sebenarnya 9,8. Cuma kita sering sekali membulatkan menjadi 10 supaya memudahkan. Jadi energi potensialnya itu sama dengan berapa massanya, berapa gravitasinya, berapa ketinggiannya. Langsung saja, soalnya begini. Benda massanya 2 kilo. Ketinggiannya 10 meter. Berarti berapa energi potensialnya? Massanya dikali gravitasi dikali ketinggiannya. Massanya berapa? 2. Ya, massanya 2. G-nya berapa? 10. H-nya berapa? 10. Ya, hanya 10 ya ini. Hanya sama dengan 10 meter ketinggiannya. Berarti 2 kali 10, 200. Kali 10 berarti 2000 joule. Nah, ini energi potensialnya. 2000 joule. Nah, berapa? Ada juga yang disebut energi kinetik. Ya. Energi kinetik itu rumusnya adalah 1/2 massa dikali kecepatannya. Misalnya si benda ini bergerak dengan kecepatan di soal 100 meter per second. Jangan 100 ya, 10 saja. Misalnya bendanya bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, maka dia akan punya energi kinetik. Jadi energi kinetik muncul karena ada kecepatan. Karena ada Saya ulangi. Energi potensial karena punya ketinggian. Energi kinetik karena ada kecepatan. Karena ada kecepatan, bendanya punya energi kinetik. Nah, berapa energi kinetiknya? Sama dengan 1/2 massa dikali kecepatan pangkat 2. 1/2 massanya berapa? 2. Berapa kecepatannya? 10 pangkat 2. 1/2 kali 2 coret. 10 kali 10, 100. Nah, berarti dia punya energi 100 joule. Oke. Contoh lain energi kinetik. Contoh lain. Mobil. Ini mobil. Ya. Jadi massanya 2000 kg. Jadi ini mobil, massanya 2000 kg, kecepatannya 10. Ya, kecepatannya 10 meter per second. Berapa energi kinetiknya? Nah, langsung saja. Energi kinetik
sama dengan 1/2 M-nya dikali V-nya. Pangkat 2. Berarti 1/2 M-nya berapa? 2000. V-nya berapa? 10 pangkat 2. 1/2 dikali 2000 berarti sisa 1000. Ya kan? Sisa 1000. 10 pangkat 10 ini berapa? Ini 100. 10 pangkat 10 100. Dikali 1000 berarti 100.000 joule. Nah, jadi jelas Pak ya. Ini yang sering naik nih. Usaha, energi potensial, sama energi kinetik. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan? Jadi kemarin banyak sekali teman-teman guru PGSD yang KO gara-gara soal-soal IPA-nya itu kok seperti bukan soal untuk guru SD. Dan memang kalau teman-teman kirimkan saya soalnya, itu sebenarnya cocoknya untuk guru-guru IPA. Guru-guru IPA di SMP. Kalau guru di SD sebenarnya tidak sampai di perhitungan. Tapi tidak apa-apa lah. Ya mau gimana lagi ya. Karena soalnya seperti itu, jadi mau tidak mau, kita harus ikut. Nah, ini lagi konversi energi. Banyak teman-teman itu menemukan soal-soal konversi energi. Nah, jadi energi angin yang pertama, angin menjadi listrik. Nah, kok bisa energi angin menjadi energi listrik? Jadi angin itu punya energi. Ya. Angin itu punya energi. Angin bergerak, makanya dia punya yang namanya energi kinetik. Ya, energi kinetik. Jadi saya ulangi, energi angin karena dia punya kecepatan, makanya dia punya energi kinetik. Energi inilah kemudian yang akan menggerakkan baling-baling. Ini baling-baling. Jadi baling-balingnya berputar karena adanya energi angin ini. Nah, ketika baling-baling berputar, maka baling-baling ini akan memutar dinamo. Jadi ini dinamo. Nah, jadi disinilah energi berubah. Di sini disebut energi mekanik, ya, energi mekanik atau energi kinetik atau disebut juga dengan energi mekanik. Jadi di sini energinya dari energi mekanik, pertama energi angin menjadi energi mekanik, ya. Energi mekanik ini berubah menjadi energi listrik. Karena si baling-baling ini berputar, dia memutar dinamo. Nah, kalau dinamonya berputar, maka muncullah yang disebut dengan energi listrik. Nah, seperti itu ya. Jadi energi angin, listrik. Saya ulangi, angin bergerak memiliki energi kinetik. Akibatnya, si baling-baling ini berputar. Kalau baling-balingnya berputar, maka dia punya energi mekanik. Energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Karena si dinamo ini berputar. Kalau dinamo berputar, pasti menghasilkan energi listrik. Jadi itu Pak ya, konversinya. Langkah-langkahnya kenapa bisa dihasilkan energi listrik dari energi angin. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Silakan. Bisa Pak. Oke, gitu ya. Dipahami ya. Ya. Nah, di sini energi angin berubah menjadi energi listrik. Sekarang energi air.
air menjadi listrik. Itu biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga air. Kalau angin bukan PLTA namanya, tapi PLTB. Kenapa pakai B? B itu singkatan dari Bayu. Pembangkit listrik tenaga Bayu. Karena kalau pakai PLTA tidak bisa dibedakan air dengan angin. Makanya pakai B. PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Jadi listrik dihasilkan dari Bayu atau angin. Kalau yang ini, listrik dihasilkan dari air. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, bagaimana prosedurnya? Bagaimana prosedurnya? Jadi air. Air ini sengaja dibendung. Sengaja kita bendung. Gunanya apa? Supaya dia punya ketinggian. Ya, dia punya ketinggian. Naik ketinggiannya hanya. Jadi air ini dibendung supaya dia naik, punya ketinggian. Nah, kemudian di bagian bawah itu disimpan turbin. Turbin itu kayak baling-baling. Ini baling-baling. Tapi kalau baling-baling di air namanya turbin. Disimpan di bawah. Gunanya apa? Supaya punya ketinggian juga. Ya, punya ketinggian. Nah, coba perhatikan ini. Di sini ada ketinggiannya. Dari sini ke sini ada ketinggian. Dari sini ke sini ada ketinggian. Berarti ada ketinggian total. Ada ketinggian total. Nah, air diarahkan ke turbin. Di sini ada penutup. Ini kalau kita mau buka atau tutup. Kalau kita buka berarti airnya menuju ke turbin. Nah, coba dilihat. Apa manfaat dari ketinggian ini? Airnya sengaja dibuat tinggi supaya dia punya yang namanya energi potensial. Kalau angin tadi punya energi kinetik. Kalau air dia punya energi potensial. Ya, punya energi potensial. Nah, karena dia punya energi, ketika ini dibuka, air akan jatuh ke bawah dengan energi yang sangat besar. Makin tinggi, energinya makin besar. Jadi ini dia punya energi, inilah nanti yang akan memutar baling-baling di sini. Jadi baling-balingnya berputar. Nah, berputar, akhirnya karena dia berputar akan memutar generator atau dinamo. Nah, sama di sini tadi generator atau dinamo ya. Jadi akan memutar generator. Jadi generator ini adalah alat yang mengubah gerakan putaran menjadi listrik. Jadi karena si air tadi itu, air punya energi potensial, akhirnya memutar baling-baling. Baling-balingnya berputar, generatornya ikut berputar. Kalau generatornya berputar, maka dihasilkanlah listrik. Begitu Pak ya. Jadi si listrik ini dihasilkan akibat putaran generator. Generator bisa berputar karena baling-baling berputar. Baling-baling bisa berputar karena adanya energi potensial dari air. Makanya semakin tinggi bendungan, semakin bagus. Karena semakin besar energi yang dihasilkan. Jelas Pak? Jelas Pak. Oke, bisa ya. Jadi kalau di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang diubah itu adalah energi potensial. Menjadi keluaran akhirnya itu adalah energi listrik. Nah, sekarang kita punya ini. Kita punya pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya. Surya itu sama dengan matahari.
Nah, jadi si surya ini itu menghasilkan cahaya, energi cahaya. Jadi kalau angin tadi punya energi kinetik, jadi angin itu punya energi kinetik. Kalau air punya potensial. Nah, sekarang kalau matahari, dia punya energi cahaya. Nah, energi cahaya inilah nanti yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah ada yang disebut dengan panel surya atau biasa disebut solar cell. Nah, jadi panel surya ini yang akan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, menjadi energi listrik. Ini tidak usah dijelaskan bagaimana komponennya di dalam karena tidak sampai di situ, tidak sampai. Ini di perguruan di universitas. Kalau bahkan di SMP itu tidak diajarkan. Intinya energi dari matahari berupa energi cahaya diubah menjadi energi listrik, ya, menggunakan alat panel surya atau solar cell. Semakin terang, ya, semakin terang cahaya matahari, semakin besar listrik yang dihasilkan. Makanya kalau cuaca mendung, listriknya itu sedikit, ya. Kalau cuaca mendung listriknya sedikit karena energi cahaya matahari itu berkurang, ya, energi cahaya matahari berkurang. Tapi kalau di siang hari matahari terik, pasti listriknya besar karena energi dari matahari juga besar. Ya, semakin besar energi matahari, semakin besar juga energi listrik yang dihasilkan. Nah, jelas Pak ya? Kalau ada pertanyaan silakan Pak. Cukup, Pak. Ya, Oke. aman. Aman ya? Iya. Ya. Jadi kalau pembangkit listrik tenaga surya itu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, ini kemarin ada juga teman yang dapat dinamo sepeda. Ini dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda itu energi yang dikonversi adalah energi gerak atau biasa disebut energi mekanik. Ya, energi gerak. Nah, atau kinetik. Jadi di sini juga ada kinetik. Jadi ini dinamo. Jadi kalau dinamo itu yang energi yang dia punya adalah energi gerak atau energi mekanik atau energi kinetik. Jadi si ban motor ini kan bergerak dengan kecepatan tertentu. Jadi dengan kecepatan tertentu. Akibat gerakan ban sepeda ini, bannya disentuhkan dengan dinamo. Bannya disentuhkan dengan ini. Ini bisa berputar, ini bisa berputar. Ini kalau tadi kincir atau turbin, kita kasih istilah turbinnya ya, turbin. Ya, ini bisa berputar, disentuhkan ke ban sepeda. Ban sepedanya bergerak, si ini juga ikut bergerak. Kalau ini bergerak, ya sama tadi dengan generator. Kalau ini bergerak, maka ini alat akan mengubah menjadi listrik. Jadi dinamo sepeda atau generator sepeda. Generator sepeda. Jadi yang diubah adalah energi gerak atau energi mekanik menjadi energi listrik. Ya, seperti itulah langkahnya. Masih ada satu sebenarnya energi
Yang juga teman kemarin sempat dapat itu adalah energi uap. Saya carikan dulu gambarnya. Bentar Pak ya, saya carikan dulu gambarnya tentang pembangkit listrik tenaga uap. Oke, saya stop share dulu. Nah, ini. Jadi pembangkit listrik tenaga uap. Jadi bumi itu, ya, di dalam bumi, di bagian bawah bumi itu kan sebenarnya panas. Panas sekali. Jadi ada yang disebut dengan uap. Jadi banyak itu kita menemukan panas bumi. Ya, panas bumi itulah yang digunakan untuk memutar generator atau turbin. Jadi sama kalau misalnya kita panasi air, ya, kita panasi air sampai mendidih, nanti itu ada uap yang keluar. Jadi penutup panci itu akan bergerak-gerak. Artinya uap itu punya energi. Ya, jadi uap punya energi panas. Energi panas itulah yang akan mendorong memutar turbin. Jadi ini sumur uap dari dalam bumi, uapnya dialihkan, ya, uapnya dialihkan ke sini, ini dialihkan ke sini. Nah, akhirnya turbinnya berputar. Turbinnya berputar. Nah, kalau turbinnya berputar, ya, turbinnya berputar, maka generator juga ikut berputar. Kalau generator berputar, maka dihasilkan energi listrik. Jadi kalau pembangkit listrik tenaga panas bumi, energi yang diubah adalah energi panas menjadi energi listrik. Jadi saya ulangi, uap dari bumi itu akan mendorong atau memutar turbin. Turbin berputar, maka generator berputar. Kalau generator berputar, maka akan menghasilkan listrik. Ya. Jelas Pak ya? Jadi seperti itulah materi IPA yang saya peroleh dari teman-teman yang sudah mengikuti tes. Jadi kebanyakan teman-teman itu gagal di teknisnya, terutama di soal-soal yang tentang IPA, yang tentang fisikanya. Karena mereka tidak sangka bahwa akan muncul banyak perhitungan. Ya. Jadi inilah yang perhitungan-perhitungan yang sering muncul di tes-tes kemarin. Nah, ini masih ada ini. Kita coba latihan, Pak. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan. Oke, kita latihan. Ini kita latihan contoh
latihan. Nomor 1, mobil bermassa 20 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Tentukan energi kinetik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada benda ditarik dengan gaya 100 Newton, massanya 2 kg. Jaringan error, Pak. Masuk lagi. Oke, tidak apa-apa. Ini latihannya ini. Jadi yang pertama, mobil massanya 20 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Tentukan energi kinetiknya. Terus soal yang kedua, benda 100 Newton, bendanya massanya 2 kg ditarik dengan gaya 100 Newton. Berapa percepatan benda? Oke. Gimana Pak? Mau latihan dulu atau langsung kita bahas atau gimana? Bahas aja deh, Pak. Oke, kita bahas langsung. Nah, apa tadi? Masih ingat apa tadi rumusnya kinetik? Energi kinetik 1/2 massa dikali kecepatan pangkat 2. Nah, berarti 1/2. Massanya berapa? 20. Berapa kecepatannya? 10 pangkat 2. Nah, berarti 1/2 dikali 20 sisa 10. Nah, 10 pangkat 2 berarti 10 dikali 10. 10 kali 10 100. Kali 10 1000. Berarti 1000 joule. Jawabannya adalah 1000 joule. Kemudian, jadi energinya adalah 1000 joule. Ingat saja ini rumusnya. 1/2 massa dikali kecepatan pangkat 2. Sekarang soal kedua, benda massanya 2 kilo ditarik dengan gaya 100 Newton. Berapa percepatannya? Langsung rumusnya. Gaya sama dengan M dikali A. Tadi kan ya, di materinya gaya sama dengan M kali A. Nah. Kemudian, berapa gayanya? Berapa massanya? Gayanya 100. Massanya 2 dikali A. Berarti 100 sama dengan 2 kali A. Berarti A sama dengan berapa? Ini di sini perkalian. Pindah di sini jadi bagi. Berarti 100 bagi 2. 50 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah 50. Nah, ini Pak. Jadi 2 soal ini kemarin yang menjadi permasalahan teman-teman yang mengikuti P3K untuk guru sekolah dasar. Dia tidak sangka muncul soal seperti ini. Ya, muncul soal seperti ini. Dan ini banyak yang dapat soal-soal begini. Ada pertanyaan, Pak? Cukup, Pak. Oke. Aman. Nah, inilah sebenarnya materi-materinya yang... Ya, tapi ini juga Pak, kan yang CPNS saja yang saya pelajari juga waktu pas tes juga luas juga Pak. Ada sejarahnya gitu kan, maksudnya dari Amerika ada itu waktu itu pernah. Mungkin yang ini mungkin yang kan untuk ini kan maksudnya CPNS maksudnya nggak dapet ini kan, nggak dapet pensiunan, mungkin soalnya lebih di ini lagi gitu, mungkin lebih disulitin lagi mungkin kan pegawai.
Kenapa Pak? Kenapa? Iya, maksudnya kan pegawai gitu kan, maksudnya CPNS aja soalnya sulit banget kan, maksudnya yang saya pernah ikut 2 kali tuh sulit. Ada sejarah Amerika waktu itu pernah pernah saya ini mungkin yang ini juga ada soal yang SMP atau SMA tuh mungkin kan pegawai Bu, jadi soalnya di sulit gitu Pak mungkin. Ya, memang mungkin seperti itu Pak. Jadi em, dijadikan jadi kalau di CPNS itu kan ada soal-soal TWK, Iya ada TWK. TIU, Iya. ada TKP. Kalau TKP gampang. Yang susah itu TIU karena Iya. hitung-hitungan. Iya betul. Kemudian di CPNS itu di TWK ya lebih banyak lagi materinya. Iya benar. Ada sejarah, lebih luas Pak. ada Pancasila dan lain sebagainya. Iya. Nah, itu CPNS. Tapi kalau di P3K itu susahnya di teknis. Kalau soskul itu lebih mudah. Iya. Nah, lebih mudah. Wawancara saya kira gampang wawancara. Yang susah memang itu adalah teknisnya. Karena teknisnya, ya. Itu tadi Pak, ada soal fisikanya, ada soal IPS-nya, ada soal matematikanya. Nah, makanya orang kebanyakan jatuh di situ. Iya, benar. Nah, jadi yang saya ajarkan ini khusus untuk IPA-nya. Nanti di pengajar selanjutnya itu akan bahas sejarahnya, IPS-nya, Pancasila-nya, dan lain sebagainya. Jadi ini nanti dibahas oleh pengajar lainnya. Oke, gitu Pak ya? Iya. Oke, ada pertanyaan Pak? Udah cukup Pak. Oke, cukup. Saya kira kalau misalnya, karena ini sebenarnya masih ada waktunya Pak, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa Bapak kita lanjutkan di grup jika memang mau bertanya. Oke. Terima kasih banyak Pak Anggi. Sampai jumpa lagi. Ini makasih juga Pak. Banyak ilmu yang ini yang baru saya pelajarin gitu. Ya, harus dipelajari Pak karena saya pun tidak sangka soalnya seperti ini. Ya, jadi mau tidak mau, ya itulah susahnya Pak kalau guru SD. Kalau guru SD itu matematikanya ada, IPS-nya ada, IPA-nya ada. Iya benar. Nah, jadi ya harus banyak belajar Pak, harus banyak latihan. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak.